dan tampak begitu romantis satu sama lain. Lantas, apa alasan Sule akhirnya memilih Santika Fauzia sebagai wanita calon pendamping hidupnya dan menikah untuk yang ketiga kalinya? Pasca berpacaran dengan Ladislau Kamara, hingga akhirnya dilamar di puncak Gunung Gede Pangrango, Natalie Holscher memang mempercayakan sepenuhnya dan mendukung Ladislau untuk mendekati juga Azam. Dan yang jadi sorotan netizen, belum juga menikah, bahkan Natalie Holscher sudah percayakan Ladislau berperan sebagai ayah untuk Azam. Dan berikut ini berbagai momen saat Ladislau berperan sebagai ayah. Perhatian yang begitu besar untuk Azam. Bak ayah sambungnya, meski ia dan Natalie belum menikah, seperti halnya saat 11 Desember 2023, Natalie dan Ladislau merayakan ulang tahun Azam yang kedua tahun. Dalam momen tersebut, Natalie, Ladislau, dan Azam pun mengenakan setelan senada layaknya sebuah keluarga yang kompak. Namun yang jadi sorotan, sosok ayah kandung Azam yakni Sule tak tampak hadir di pesta tersebut. Di sisi lain, Putri Delina dan Ferdi datang, bahkan sempat bermain dengan Azam yang membuat Natalie maupun Sule terharu melihatnya. Terima kasih untuk hadirannya, sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke ulang tahunnya Azam. Terima kasih semuanya. 1, 2, 3. Digoreng aja kalau udah. Nah, itu dia. Duduk, abang mau pulang. Nah, ini Azam kemarin baru aja ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Azam ya, makasih, Kang. Bun. Nah, momen-momen spesial ketemu Azam tuh sering banget atau jarang? Jarang. Jarang. Jujur jarang. Berapa lama kalau ketemu? Sebulan sekali? Baru ketemu, enggak Bun, kadang 2 bulan. Kayak kemarin kan sama Putri juga udah lengket gitu kan. Putri juga jarang ketemu kok gitu. Kemarin main lama beberapa jam terus dia sampai viral. Azam mau ikut sama kakaknya juga udah terharu saya lihatnya kayak seperti itu. Makanya saya bilang, teteh seringin lah wakilin ayah lah gitu. Tetap saya anggap seperti anak saya lah. Emang sering main aja sama Azam dari awal juga emang suka sama anak kecil kan. Ya. Ya Nak ya. Ya, menikahi Natalie Holscher, tentu saja Ladislau juga harus membuka hatinya untuk menyayangi Azam. Keduanya pun tampak begitu dekat seperti saat Ladislau menemani Azam pada acara Hari Ayah di sekolahnya. Meski bukan anak kandungnya, namun Ladislau tampak begitu telaten menemani Azam melakukan berbagai kegiatan hingga bermain. Hal itu pun semakin membuat warganet semakin penasaran dan mempertanyakan keberadaan Sule sebagai ayah kandung Azam. Azam playground. Di luar ya. Let's go. Yeay. Gimana Zam? Seru gak Zam? Meme tuh. Yeay. Buka, oke, buka. Oke, let's go. Go in. Yay. Close door. Oke, let's go. Azam, mau beli?
Ya kangennya mah tuh sama kayak orang-orang tua lah, namanya juga anak Bun, Iya, gitu ya. Kangen ya pokoknya sampai saat ini pun setiap napas detik tuh ya udah muka Ajam tuh ada di pikiran lah Bun. Justru saya tuh kalau misalkan menangisnya itu ketika Ajam tuh di sana gitu loh. Saya membayangkan, aduh Ajam nanti udah gede, kalau misalkan Ajam nggak kenal gimana gitu. Yang bikin nangis tuh kan ya posisi kita jauh lah Bun. Kalau sama yang gede-gede lah udah biasa lah ya, dia udah punya pekerjaan sendiri gitu. Tapi kalau Ajam kan masih kecil, artinya pengen ada di pelukan lah beberapa tahun lagi. Lebih ke ya happy, panggilnya dada. Jadi kalau udah lihat Ladis panggil dada. Oh, kalau panggilan dada berarti dari dia sendiri kan? Dari dia sendiri. Karena kan ada lagu-lagu kartun-kartun yang sering dia nonton kan. Jadi dia where is mama, where is dada, jadi dada gitu. Yang gua komunikasi sama Natali itu hubungan antara gua sama Natali itu adalah anak. Nggak ada lagi Ajam gimana, perkembangan Ajam gimana. Oh Ajam udah pinter, Ajam udah bisa main drum. Lihat nih Ajam main drum, udah itu aja. Nggak ada urusan sama dia punya pasangan. Nggak boleh, nggak ada hak saya untuk menghalang-halangi dia punya pasangan baru. Karena itu kebahagiaan. Tak hanya mencoba mendapatkan hati calon anak sambungnya melalui interaksi secara langsung, Ladislau juga berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Azam. Usaha tersebut bahkan diperlihatkan Ladislau dengan pergi ke supermarket untuk membelikan mulai dari susu hingga diapers Azam. Walaupun sempat kebingungan, namun Ladislau seakan sudah tahu betul keperluan untuk Azam, seperti halnya seorang ayah. L28 9 sampai berapa kilo kemarin Azam itu 11, sekian kilo 28 isinya. Jadi tanpa susuna Azam sudah, pempasnya juga sudah, ya aman, tentar. Kalau sama Ladis tuh aman semua. Jangan raguin Ladis ya. Masa depan aman ya Bang? Masa depan insya Allah itu tergantung yang di atas. Yang penting kita jadi manusia itu ikhtiar. Paling banyaknya video call dibanding datang lah. Karena gini Bun, pertama ya. Dia sudah punya pasangan ya, terkecuali kalau misalkan ini gua mau jemput Ajam ya gitu kan, udah gua bawa Ajamnya gitu ya, takutnya ya gimana lah ya Bunda tetap ya privacy itu tetap harus inilah, terkecuali kalau misalkan bundanya tiba-tiba dia mau pergi kemana, titipin Ajam deh ke bapaknya, nah itu kan sangat terbuka, sangat terbuka sekali dan ya tidak menutup pintu saya untuk ketemu Ajam. Udah. Dong, kan pasti udah dikenalkan sebelum apa-apa, sebelum ngelamar juga udah pasti dikenalkan ke orang tua juga. Ya, dan orang tua ya setuju, dua-duanya setuju. Dua-duanya. Insya Allah dalam waktu dekat. Ya. Insya Allah doain ya. Setali tiga uang dengan Natalie Holscher, sang mantan, Entis Sutisna alias Sule juga akan segera melepas masa dudanya. Ya, Sule akhirnya mengaku bahwa saat ini ia menjalin asmara dengan sosok wanita bernama Santika Fauzia. Meski terpaut usia 18 tahun, namun menurut Sule tidak menghalangi dirinya dan kekasih untuk membangun hubungan di antara mereka. Mereka pun kerap kali membagikan kebersamaan di media sosial dan tampak begitu romantis satu sama lain. Lantas, apa alasan Sule akhirnya memilih Santika Fauzia sebagai wanita calon pendamping hidupnya dan menikah untuk yang ketiga kalinya? Aku percaya bahwa ada orang tua bilang umur itu tidak menjamin sebuah kedewasaan. Setuju. Itu. Dan kadang ada juga dari saya yang ibaratnya belajar dari dia gitu loh. Jadi dia itu ya umur di bawah tapi pemikirannya ya luar biasa. Dewasa, karena ya? Dia hidup keras dari mudanya itu sampai sekarang ya akhirnya dewasa di jalan lah gitu. Kadang-kadang kan kita ketemu sama dia gitu lagi lab terus ada dia kan kita nggak bisa umpet-umpetin kan. Ya udah. Ya, dan itu pun setelah ada persetujuan dari dia gitu. Kalau enggak juga saya enggak berani. Orang lagi bahagia, kita doakan yang terbaik. Nggak perlu kita nyindir-nyindir. Nggak perlu kita merasa gimana-gimana gitu. Nggak perlu lah. Nggak ada gue nyindir-nyindir, gue malah seneng dia mempunyai kebahagiaan sendiri, dia mempunyai ya doakanlah yang terbaik. Nggak baik kita kalau sebagai mantan itu mendoakan yang tidak baik, doakan yang terbaik. Tak hanya
seperti dengan Sule, Shantika bahkan sudah menjalin kedekatan dengan calon anak-anak sambungnya. Mereka beberapa kali kerap kedapatan bersama dalam berbagai kesempatan. Menurut Sule, anak-anaknya tidak pernah sama sekali mempermasalahkan terkait hubungan asmaranya. Bahkan sejak masih bersama Natalie Holscher, karena mereka juga ingin ayahnya merasakan kebahagiaan dan memberikan lampu hijau jika memang Sule menikah kembali. Kalau anak-anak dari yang kemarin-kemarin juga mereka semuanya juga nggak ada yang tidak setuju. Yang penting ayahnya bahagia, itu terus perhatian sama kita, udah nggak pernah dipermasalahkan. Ya udah yang penting ayah bahagia, tidak ada masalah dan yang lain-lain ya jalanin. Bukan wajar seorang anak yang mamanya nggak ada, yang istilahnya ketika Injan sukses itu mamanya ada, itu hal yang wajar, biasa aja. Anak-anak gue tuh biasa, semua santai aja gitu, nggak terlalu gimana-gimana gitu. Yang dipikirkan itu sekarang dan masa depan kalau anak-anak itu. Ya gue bangga lah punya anak-anak yang tidak terlalu merepotkan orang tua, dia selalu memberikan hal-hal yang terbaik untuk orang tuanya gitu. 2 kali gagal membina rumah tangga tak lantas membuat Sule merasa trauma. Karena di balik semua itu ada begitu banyak hikmah dan pelajaran untuk memperbaiki diri, untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Mendapatkan lampu hijau dari anak-anaknya, lantas benarkah salah satu resolusi Sule di tahun 2024 mendatang adalah untuk melepas masa duda dan siap menikahi kekasih tercinta? Dari awal juga saya tidak pernah bilang trauma, saya selalu kembalikan kepada diri saya sendiri gitu. Artinya apa nih yang salah kan gitu. Oh, kita perbaiki. Kalau kita bilang trauma, karena kita Tuhan sudah mentakdirkan kalau manusia itu harus ada pasangan. Ya. Kalau kita kenal sama pasangan tuh, saya ungkapkan, gue tuh orangnya kayak gini, cuek, nanti ingetin, kalau nggak romantis jangan tersinggung. Kalau nanti misalkan, tapi saya coba kirim bunga atau apa gitu ya. Jadi berdua sama dia tuh saling mengkoreksi tentang kesalahan-kesalahan dan juga kekurangan-kekurangan. Resolusi tahun 2024 yang penting mah sehat, Bun. Sehat. Sehat. Tapi kalau pernikahan belum ya? Insya Allah lah, doakan aja lah yang terbaik. Katanya nggak mau buru-buru. Kalau sebulan 2 bulan buru-buru dong. Ya. Emang udah berapa lama emang hubungannya? Udah mau 6 bulan ya, Bu. 6 bulan ya? Ya setahun lah, nunggu setahun dulu lah. Saya nanti mau dapat jodoh, ya syukur alhamdulillah, doakanlah yang terbaik ya. Yang penting untuk saat ini saya masih berkarya ya seperti inilah. Saya nyari duit untuk anak-anak, untuk Ajam, untuk semua lah gitu. Jadi untuk pasangan malah kita ngalir aja, let it flow.